Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Sriwahyuni dari Prodi Manajemen kelas MN21K. Nah, di sini saya memohon izin untuk mempresentasikan seminar pra-internship saya dengan judul Peran-Peran OPIS dalam Meningkatkan Pelayanan Wajib Pajak di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadang. Nah, untuk pertama-tama, yang terhormat Bapak Wahyu Mulyadi MSI selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Siti Nur Aisyah MA selaku dosen penguji dalam praseminar kali ini. Tak lupa juga teman-teman yang telah berkenan hadir dalam seminar kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya langsung saja akan membahas tentang beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada rencana pelaksanaan internship, yang ketiga ada metode pengumpulan data atau informasi, dan yang terakhir yaitu jadwal kegiatan internship. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Pemerintahan daerah, khususnya Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah atau P3DW, Kabupaten Sukabumi 1 Cibadang, yang merupakan komponen Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, harus meningkatkan efisiensi pelayanan mereka, khususnya Pranopis, untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi yang berkaitan dengan pendapatan daerah, khususnya pajak kendaraan. Nah, Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak merupakan fasilitas pemerintah yang menangani pengesahan, perpanjangan, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Sukabumi dalam mengurus perpanjangan pajak. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintahan Kota Sukabumi bekerja sama dengan Polda Jawa Barat dan Jasa Raharja untuk menawarkan berbagai fasilitas seperti Samsat Keliling atau Samling, Samsat Desa atau Samdes, Samsat Online atau Isamsat, serta Samsat Digital. Nah, pelayanan ini merupakan hal penting yang berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, organisasi publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan ataupun wajib pajak selaku masyarakat. Nah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, peraturan ini mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau kerangka kerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan warga negara dan penduduk. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan mengikuti internship sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk melatih soft skill mahasiswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan serta menambah sikap tanggung jawab pada diri mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu untuk melakukan program kuliah wajib yaitu internship sebagai salah satu syarat pendidikan jenjang S1 di Universitas Nusa Putra. Yang terakhir itu untuk menambah wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja profesional. Nah, manfaat mengikuti internship sendiri terbagi menjadi 3, ada bagi mahasiswa, bagi universitas, dan bagi internship. Nah, manfaat bagi mahasiswa sendiri yaitu mahasiswa bisa menerapkan ilmu pengetahuan perkuliahan secara langsung di lapangan. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan pengalaman dan wawasan di lapangan kerja mengenai dunia kerja. Yang terakhir yaitu melatih soft skill penulis dalam berorganisasi serta bersosialisasi di dunia kerja. Nah, manfaat yang kedua yaitu bagi universitas. Di sini ada yaitu terciptanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman. Yang ketiga yaitu bagi intansi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berwawasan akademis dari kuliah kerja magang tersebut. Nah, intansi dapat melihat tenaga kerja yang potensial di kalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut. Yang terakhir yaitu dapat ikut serta dalam upaya memajukan pendidikan khususnya pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang kedua yaitu tentang rencana pelaksanaan internship. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan. Nah, pembentukan Badan Pendapatan Daerah merupakan proses yang kompleks karena berawal dari Biro Keuangan Daerah. Nah, keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 219 FO POMSK 1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 87 tahun 2009 tentang
keringanan atau pembebasan pokok pajak, serta sanksi administrasi PKB dan BPNKB akan dilaksanakan operasional terpadu di seluruh Jawa Barat yang bekerja sama dengan Polda Jabar, Polda Metro, dan PT Persero Jasa Raharja. Dengan pola operasional melibatkan kecamatan, kelurahan, dan polisi sektor, serta memberikan stimulasi fiskal berupa keringanan pokok pajak dalam batas tertentu dan sanksi administrasi atas pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB serta bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, serta keringanan jasa raharja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang kemungkinan akan diikuti oleh frekuensi lain. Nah, beberapa inovasi pelayanan Samsat ini dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi inovasi seperti Samsat Jawa Barat dalam kurung Sapa Warga atau Samsat Digital dan Samdes atau Samsat Desa. Nah, visi dan misi Bapenda sendiri terdapat yang pertama yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sedangkan misinya yaitu yang pertama ada memberikan manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. Yang kedua melahirkan manusia yang budaya berkualitas bahagia produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Yang ketiga yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat dan sejarah yang adil yang melalui teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Yang kelima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, kepemimpinan kolaboratif antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, di sini juga terdapat struktur organisasi di mana Kepala Badan Pendapatan Daerah itu masih dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat itu masih dipimpin oleh Dr. Haji Dedi Taufik MSI dan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Sukabumi 1 Cibadak dipimpin oleh Bapak Agus Krisna Shud MM dan Kasub Tata Usaha P3DW ini dipimpin oleh Pak Akas Sos MM. Nah, selain itu Katim Pendapatan dan Penetapan serta Katim Penerimaan dan Penagihan itu dipimpin oleh Ibu Ina Krisanti AKS MM. Nah, lokasi instansi atau Samsat Cibadak juga berlokasi di Jalan Raya Sukabumi Bogor, kilometer 20 Palanghilir, Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, deskripsi rencana kegiatan internship. Di sini menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu sosialisasi SCP atau Student Communication Program, khususnya pengarahan program internship oleh Ketua Program Studi Manajemen. Yang kedua yaitu kegiatan mengisi formulir pemilihan internship. Yang ketiga yaitu menghubungi CARU atau Career and Alumni Relation Unit untuk meminta surat pengajuan izin internship. Yang keempat yaitu mengirimkan surat lamar internship ke perusahaan yang dituju. Yang kelima yaitu pelaksanaan internshipnya. Nah, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dan informasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data dan teknik pengumpulan data. Nah, sumber data sendiri ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer yaitu data yang diperoleh seseorang langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objeknya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang. Nah, dalam hal ini data primer yang didapatkan digunakan untuk bahan penyusunan laporan magang di P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Nah, yang kedua dari sumber data adalah data sekunder. Yang dimana data sekunder ini itu data yang diperoleh seseorang secara tidak langsung dari sumbernya, tapi melalui sumber lain. Misalnya buku, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat teknik pengumpulan data ada 4. Yang pertama itu wawancara. Nah, wawancara ini merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang suatu hal. Nah, wawancara ini digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai, dalam judul saya itu mengenai peranan-peran OPIS di P3DW Sukabumi 1 Cibadak. Adapun yang jadi pihak yang responden di wawancara yaitu kepala pusat di Samsat Cibadak, bagian tata usaha serta karyawan yang bertugas di bagian peran OPIS. Nah, kita juga melakukannya sebagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, yaitu metode pengumpulan data yang disertai dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung di lokasi yang menjadi objeknya. Yang ketiga yaitu
partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang melibatkan penulis secara langsung atau berpartisipasi langsung untuk berada di dalam instansi atau kantor untuk mengetahui bagaimana bagian front office sendiri dalam meningkatkan pelayanan wajib pajak. Di sini mahasiswa turun langsung dengan cara memagang langsung di tempat instansinya. So, di literatur kita juga mengkaji melalui beberapa artikel dan jurnal-jurnal lain. Yang selanjutnya jadwal kegiatan internship. Nah, jadwal kegiatan internship sendiri kita mengikuti jadwal kegiatan karyawannya, di mana kegiatan ini dilakukan dari mulai Senin sampai dengan Sabtu, di mana Senin sampai Jumat itu mulai pukul 7.30 sampai 15.00, sedangkan hari Sabtu dimulai dari pukul 7.30 sampai jam 12 siang. Nah, kegiatan yang dilakukan selama internship di Samsat Cibadak juga saya sendiri ditempatkan di 2 divisi, di 2 bagian, yaitu di front office dan di KTMDU. Nah, di front office sendiri saya melakukan input data nomor handphone wajib pajak, melakukan pelayanan kepada wajib pajak secara langsung, membantu dalam proses proteksi atau blokir kendaraan, melakukan pelayanan pembayaran pajak tahunan menggunakan Samsat digital mandiri, serta membantu wajib pajak yaitu pengisian kwitansi untuk proses balik nama ataupun mutasi kendaraan. Nah, yang selanjutnya di KTMDU. Di KTMDU sendiri kita membantu dalam proses sensus KTMDU, yaitu yang pertama melakukan pencetakan kop surat beserta alamat surat yang dituju. Yang kedua melakukan pencetakan leaflet dengan judul cara cek informasi dan bayar pajak kendaraan serta blokir pajak kendaraan secara online di Sapa Warga. Yang ketiga itu mengorganisir surat menurut kriteria, yaitu nama, alamat, dan nomor surat yang dimaksud. Yang terakhir itu mempacking surat KTMDU untuk selanjutnya diserahkan ke petugas ekspedisi atau kantor pos di sini untuk didistribusikan kepada wajib pajak sesuai alamat yang sudah tertera. Nah, di sini juga terdapat beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama ada melayani nasabah secara langsung, secara yang dijelaskan tadi, input nomor HP, bayar pajak secara digital ataupun blokir, serta mencetak alamat surat serta leaflet, mengorganisir surat, serta mempacking surat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.